Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita memulai pelajaran Nahwu kitab yang keempat, yaitu membaca matan Qawaid al-i'rab. Judul di sampul, walaupun judul dari Ibnu Hisham rahimallahu taala, al-i'rab an qawaidil i'rab. I'rab an qawaid al-i'rab. Buku ini, sebagaimana yang kita akan jelaskan sebentar, berisi 4 bab. Dia ditulis oleh Al-Imam Abu Abdillah Jamaluddin ibn Yusuf ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Hisham al-Ansari al-Misri, dikenal dengan Ibnu Hisham. Beliau lahir di Mesir, Qahirah, di bulan Dzulqa'dah tahun 700 min al-Hijrah. Disebutkan dia lahir tepat dari, kalau miladianya, tahun 1309. Iya. Kalau di tanggal Hijriyah, yaitu tahun 308 Hijriyah beliau lahir, dan wafat pada tahun salah tadi, bukan 300. 708. Beliau lahir tahun 708 Hijriyah. Kemudian beliau wafat di tahun 761 Hijriyah. Kalau di tahun miladianya bertepatan sesuai dengan perhitungan yang dihitungkan oleh ulama sejarah, tahun 1360. Ibnu Hisham adalah ulama yang terkenal di dalam ilmu bahasa. Sangat banyak tulisannya dalam ilmu bahasa. Beliau banyak tulisannya yang beliau syarah sendiri. Ia sangat banyak tulisan sendirinya, dan banyak juga beliau syarah dari tulisan yang lain. Beliau secara madhab Syafi'i, kemudian tahambal. Setelah itu beliau masuk dalam madhab Hambali. Dia adalah ahlinya dalam bidang ini, bidang ilmu Nahwu. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang datang setelahnya, beliau adalah merupakan penutup dari ulama Nahwu. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Khaldun, dia lebih Nahwu daripada Sibawai. Sebagaimana yang dinukil dari perkataan Ibnu Khaldun yang terkenal, wa mazilna wa nahnu bil maghribi nasma'u annahu dhahara bi Masr alim bil Arabiyah yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawai. Kata Ibnu Khaldun, kami waktu itu masih di Maghrib, di Maroko. Kami sudah mendengar di daerah kami bahwa muncul di Mesir orang yang paling berilmu tentang bahasa Arab. Dikatakan namanya Ibnu Hisham. Dia lebih nahwu daripada Sibawai. Dan seperti itu karena banyaknya tulisan yang ditulis oleh Ibnu Hisham rahimallahu taala di dalam bab ilmu nahwu. Iya. Ini secara singkat dari Ibnu Hisham. Adapun buku yang kita akan baca adalah kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab, atau di situ ditulis di sampulnya Matan Qawaid Al-I'rab. Judulnya Ibnu Hisham adalah Al-I'rab
an qawaid al-i'rab. Al-i'rab artinya at-tibyan, at-tabyin wal idhar. Penjelasan ya tentang qawaid i'rab. Jadi i'rab pertama itu bukan i'rab yang secara istilah. Bukan i'rab secara istilah, tapi i'rab secara bahasa. Al-i'rab artinya al-bayan wat tabyin wal idhar. Penjelasan dari qawaid al-i'rab. Penjelasan dari qawaid al-i'rab. Yang beliau jelaskan di sini bukan kaidah i'rab yang kita pahami, maksudnya misalnya ja'a Muhammadun, ja'a fi'il madhi, Muhammadun fa'il. Bukan. Iya. Beliau akan menjelaskan i'rab, maksudnya beberapa fokus beliau, terutama tentang jumlah atau syibhul jumlah. Tentang jumlah atau syibhul jumlah. Serta beberapa kata yang memiliki wajah sisi i'rab yang berbeda-beda dalam kalimat. Itu fokus beliau. Itu fokus beliau rahimallahu ta'ala. Dan di pembahasan terakhir, bab penutup, beliau singgung ibarat-ibarat yang dibutuhkan oleh orang-orang yang meng-i'rab. Jadi kitab ini adalah kitab ringkasan tentang kaidah i'rab jumlah ataupun syibul jumlah serta beberapa kata yang memiliki sisi. Dia hanya berisi 4 bab. Hanya berisi 4 bab. Bab pertama tentang jumlah. Tentang jumlah. Iya, ini nanti beliau akan jelaskan tentang jumlah. Kemudian di bab yang kedua beliau sebutkan tentang ya jar majrur, yaitu syibul jumlah. Tentang apa? Syibul jumlah. Syibul jumlah ini nanti beliau fokus pada jar majrur. Kemudian setelah itu beliau singgung dorob karena sama dengan jar majrur. Sama dengan jar majrur. Di bab ketiga beliau menjelaskan tafsir beberapa kalimat, beberapa kata yang dibutuhkan oleh orang yang meng-i'rab. Oleh orang yang meng-i'rab. Kemudian di bab terakhir, yaitu bab penutup, adalah tentang ya isyarat kepada beberapa ibarat yang sudah disepakati ya dari susunan i'rab di dalam istilah ulama nahwu. Di sini yang paling fokus kita adalah hanya 3 bab, karena bab terakhir itu bab penutup. Bab keempat itu adalah bab penutup. Iya. Jadi fokus kita adalah bab pertama, kemudian kedua dan ketiga. Yang paling lama diambil mungkin adalah bab ketiga. Bab ketiga. Iya. Insyaallah ini cepat saja karena isinya cuma 4 bab. Iya, paling tinggi kita 15 pertemuan. Nah, paling tinggi. Jadi kalau sudah 14, yang ke-15 ya antum maklumi. Iya, itu paling tinggi. Itu paling tingginya insyaallah. Jadi kita mulai sekarang masuk di pembahasan. Jadi judul kitabnya adalah Al-I'rab an Qawaid Al-I'rab, karya Jamaluddin Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah al-Mashhur bin Hisham al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini di atas pendapat bahwasanya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tentunya ketika beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah ittiba'an ya bi Al-Quran wa as-sunnah wa as-salaf wal musannifin. Jadi Al-Quran dimulai dengan Bismillah, kemudian sunnah Nabi juga SAW ketika mengirim surat itu memulai dengan Bismillah, kemudian para salaf juga memulai dengan Bismillah, dan para penulis juga mereka kalau menulis memulai dengan Bismillah. Kata beliau, amma ba'da hamdillahi haqqo hamdih. Adapun setelah memuji Allah dengan sebenar-benar pujian, itu setelah beliau memuji Allah dengan sebenar-benar pujian, wassalatu wassalam ala sayyidina wa abdihi Muhammadin
Salawat dan salam atas Sayyidina pimpinan kita wa abdihi dan hamba Allah Muhammad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alih dan para keluarganya min ba'di setelahnya. Fahadihi, maka ini kata beliau muqaddimah singkat dari beliau ini, setelah beliau memuji Allah dan bersolawat kepada nabinya, maka beliau sebutkan fahadihi, maka ini yaitu isyarat kepada kitab yang beliau bawakan, fawaid jalilah, faedah-faedah yang mulia, fi qawaidil i'rab, di dalam pembahasan qawaid al-i'rab, taktafi bimuta'ammiliha jadatas shawab, ya, akan ya taktafi, cukup bagi orang yang memperhatikannya dan akan membawa orang yang memperhatikannya itu membaca dan mempelajarinya dengan baik, jadatas shawab, kebanyakan dari yang benar, itu dalam ilmu bahasa. Dalam ilmu bahasa. Ini menggambarkan bahwa apa yang beliau tulis ini adalah ya akan mengantarkan kita kepada hal yang benar atau kebanyakan benarnya di dalam bab bahasa. Iya. Wa tutli'uhu fil amadil qasir, dan akan menampakkan kepadanya di al-amad pada waktu yang qasir, yang ringkas pendek, ya, waktu yang pendek, ala nukatin katsir, atas faedah-faedah penting yang sangat banyak, minal abwab, dari bab-bab ilmu bahasa. Jadi di waktu yang pendek, di beberapa pertemuan saja kita sudah mendapat faedah yang banyak. Tapi bagi orang yang ta'ammul, mengamalkan memperhatikannya dengan seksama, memperhatikannya dengan seksama, membacanya dengan baik, kemudian memahami apa yang beliau sebutkan. Yang mana kata beliau, amil tuha amalaman tobba liman habba, yang mana saya buat ini buku, saya buat ini tulisan seperti perbuatan orang yang tobba, orang yang mengobati, liman habba, orang mengobati orang yang dia cintai. Gimana antum kalau antum rawat orang yang antum cintai? Paham gak ini? Maksudnya jadi beliau jelaskan di buku ini, beliau bawakan seperti orang yang mengobati, yang merawat orang yang dia cintai. Iya kan? Paham kan? Iya, ini menunjukkan bahwa memang beliau fokuskan ini untuk menjelaskan ya kepada kita faedah-faedah yang sangat penting saja. Ya, faedah-faedah yang sangat penting saja dalam bab ilmu bahasa. Wasamaituha, saya namakan, saya beri judul bil i'rab an qawaidil i'rab, dengan i'rab al-i'rab an qawaid al-i'rab. Ini judulnya. Wa minallahi astamiddu taufiqa, dan hanya kepada Allah saya memohon dan mengharap taufik wal hidayah, dan hidayat ila aqwami tariqin, kepada jalan yang paling lurus, bimannihi wa karomih, dengan nikmat-nikmatnya dan kemuliaannya. Wa tanhasiru fi arba'ati abwab, dan ini tulisan yang beliau lakukan ini adalah terbatas pada 4 bab. Tulisan ini terbatas pada 4 bab. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-babul awal, bab yang pertama. Bab yang pertama, fil jumlah, tentang jumlah. Tentang jumlah. Wa fihi arba'u masail. Di dalam masalah jumlah ini ada 4 masalah yang akan dibahas. Jadi di bab pertama ini tentang jumlah ada 4 permasalahan yang akan beliau bahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi syarhiha, dalam menjelaskannya. Apa itu jumlah? Kan kita kalau dalam bab nahwu kan yang kita fokuskan adalah al-kalimah, kata. Nah, sekarang di sini apa itu jumlah? Masalah yang pertama untuk menjelaskan jumlah. Kata beliau, i'lam, ketahuilah.
annal lafdzul mufida yusamma kalaman wa jumlatan. Ketahuilah bahwasanya lafaz yang mufid, yang ada faedahnya, itu dinamakan kalam dan dinamakan juga jumlah. Ketika anak katakan jaa Muhammadun, ini kalam. Dan ini juga apa? Jumlah. Antum bisa paham ini. Wa na'ni bil mufid, dan yang kami maksudkan dengan mufid, ma yahsunus sukutu alai, apa yang sudah baik diam di atasnya. Jadi ketika anak bilang gini, jaa Muhammadun, Muhammad telah datang, itu sudah baik diam kan? Karena orang sudah paham. Berarti ini namanya apa ini? Ini kalam, kan begitu. Dan ini adalah jumlah. Tapi perhatikan baik-baik setelahnya. Wa annal jumlata a'am minal kalam. Ketahuilah. Jadi wa anna ini atop ke i'lam. Kan tadi kan i'lam anna labdo itu pernyataan pertama. Kemudian wa'lam wa anna, makanya dibaca anna karena setelah i'lam. Ya. Wa annal jumlata, dan bahwasannya jumlah a'am, lebih umum minal kalam, daripada kalam. Iya, sebentar akan dijelaskan. Fakullu kalamin jumlah walayan akis. Setiap kalam itu jumlah, tapi tidak sebaliknya. Tapi tidak apa? Sebaliknya. Anu paham ini? Misalnya saya bilang gini. Saya bilang begini. Muhammadun qaimun. Muhammadun apa? Qaimun. Ini jumlah. Anu paham kan? Apakah ini kalam? Kalam. Kan kalam kan sudah lewat di nahwu, di buku sebelumnya. Berapa syaratnya kalam? 4 kan? Apa itu? Lafaz, mufid, murakkab, bil wad'i. Berarti jaa Muhammadun, lafaz. Mufid, kan sudah baik diam padanya. Ya kan? Kemudian dia apa? Murakkab dan bil wad'il arabi. Berarti ini kalam. Apakah jumlah? Paham kan? Jumlah. Kan namanya jumlah itu yang penting lebih dari satu kata. Ya kan? Tapi kalau saya bilang gini, kan belum bilang tadi, jumlah itu lebih umum dari kalam. Karena setiap kalam jumlah. Berarti kalau dia kalam pasti jumlah. Tapi tidak sebaliknya. Kalau saya bilang gini, in jaa Muhammadun. In jaa Muhammadun. Jika Muhammad datang. Kalam ini bukan. Karena jika Muhammad datang. Orang masih bertanya, kenapa? Jika dia datang. Paham kan? Tapi apakah jumlah? Jumlah. Itulah dibilang. Setiap kalam itulah jumlah. Tapi tidak setiap jumlah adalah apa? Kalam. Antum bisa pahami itu kalimat itu? Iya kan? Karena kalam harus mufid. Sementara jumlah tidak harus apa? Tidak harus mufid. Yang penting lebih dari 2 kata. Lebih dari 1 kata. Anda paham perkataan ini? Jadi jumlah itu lebih umum. Lebih luas daripada apa? Kalam. Karena setiap kalam adalah jumlah. Tapi tidak semua jumlah adalah kalam. Karena kalam punya syarat khusus. Lihat beliau katakan, ala taro, tidakkah kamu melihat, annanah, bahwasanya contoh, in zaidun, in koma zaidun, min qaulika, dari ucapan antum, in koma zaidun, koma amrun. Jika Zaid berdiri, dari ucapan antum, jika Zaid berdiri, maka Amr akan berdiri. Paham kan? Kalau begitu, itu kalam atau jumlah? Kalau yang ini kedua, in koma Zaidun koma Amrun, kalam, karena sempurna. Kalau Zaid berdiri, maka Amr akan berdiri, kalam. Apakah jumlah? Jumlah. Tapi kalau dipotong, in koma Zaidun, itu maksudnya, paham? Yusamma jumlatan wala yusamma kalama. Kalau dipotong itu seperti di awal, itu dinamakan jumlah, tapi tidak dinamakan kalam. Paham itu? Yang ini. In koma Zaidun. Kalau ada kata yang setelahnya itu, in koma Zaidun koma Amr, ini kalam, ini jumlah. Tapi kalau dibilang in koma Zaidun, itu adalah jumlah, tapi bukan kalam. Kenapa bukan kalam?
Karena faedahnya orang masih menunggu. Kenapa kalau Zaid berdiri? Makanya kata beliau, itu yang pertama, yusamma jumlatan. Maksudnya ini in koma Zaidun, bukan yang terakhir itu. Itu yang in koma Zaidun, yusamma jumlatan. Itu dinamakan jumlah. Wala yusamma kalaman. Tapi tidak dinamakan apa? Kalam. Antum bisa pahami itu? Jelaskan. Kenapa? Li'annahu la yahsunus sukutu alaih. Karena tidak bagus diam di atasnya. Yaitu kalau hanya antum bilang in koma Zaidun, itu tidak bagus. Karena orang masih bertanya, kenapa kalau Zaid berdiri? Paham kan? Berarti antum butuh jawaban lagi, koma Amrun. Anda paham ini? Jelas ini? Itu bedakan antara kalam dan jumlah. Sudah dipahami ini? Paham ya? Sama yang anak katakan begini. Anak katakan begini misalnya, man ya'mal su'an yujzabih. Ini apa ini? Jumlah. Kalam? Kalam. Tapi kalau saya bilang man ya'mal su'an, apa? Jumlah. Kalam? Bukan, karena ini baru syarat. Belum ada jawaban syarat. Jadi syaratnya itu supaya jadi kalam dan jumlah harus ada syarat dan apanya? Jawaban syarat. Antum bisa paham ini? Pokoknya harus sempurna. Harus apa? Sempurna. Jelas antum paham ini? Alhamdulillah. Wa kadzalikal qaulu fi jumlatil jawab. Ini yang ana bilang dalam contoh tadi. Demikianlah pembicaraan pada jumlatul jawab. Tahu jumlah jawab? Maksudnya dari syarat dan jawaban syarat. Yang ana bilang tadi, man ya'mal su'an, kalau tanpa jawaban itu bukan kalam, tapi jumlah. Jelas kan? Jelas ini? Siapa yang belum paham sampai sini? Di sini diketahui pembahasan jumlah itu apa? Jumlah itu apa? Kalam itu juga apa? Jelas kan? Siapa yang belum paham sampai sini? Kalau sudah paham kita lanjut. Summa, kemudian al-jumlah tusamma ismiyah. Ini masih mudah semua ini. Jumlah itu dinamakan dengan jumlah ismiyah. Kapan? In budiat bismin. Kalau dia diawali oleh isim. Jadi kalau diawali oleh isim namanya apa? Jumlah ismiyah. Langsung antum bilang begitu. Langsung dibilang jumlah ismiyah. Seperti Zaidun qaimun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa? Diawali oleh isim. Wa inna Zaidan qaimun. Wa hal Zaidun qaimun. Wa ma Zaidun qaiman. Semua ini namanya apa? Jumlah apa? Ismiyah. Anda paham ini? Walaupun kemasukan inna, kemasukan hal, kemasukan ma. Ma adalah ma apa itu? Ma nafi hijaziyah. Dia beramal amalannya siapa? Laisa. Anda paham? Makanya dibaca ma Zaidun qaiman. Jelas kan? Semua ini namanya apa? Jumlah ismiyah. Yang kedua apa? Fi'liyatan. Yang kedua dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Kapan? In budiat bi fi'lin. Kalau diawali oleh fi'il. Ini mudah sekali. Kalau diawali oleh fi'il maka namanya jumlah ini adalah jumlah apa? Fi'liyah. Kaqoma Zaidun. Wahal qoma Zaidun. Zaidan darabtuhu. Ini di bab apa ini? Istighal. Zaidan irobnya apa itu? Maf'ulun bi. Mana amilnya? Fi'il mahdhuf. Takdirnya darabtu Zaidan darabtuhu. Paham kan? Di bab istighal. Di bab istighal. Iya. Wa ya Abdallahi. Jumlah apa ini? Siapa yang tahu? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Ya. Ad'u. Yaitu ada fi'il yang dihilangkan. Itulah fungsinya buku sebelumnya. Dan ini tidak ada di buku lain juga. Makanya ini dibaca. Karena ternyata jumlah munada itu adalah jumlah fi'liyah. Munada itu adalah jumlah apa? Fi'liyah. Kita tahu setelah sebelumnya ada pembahasan di mutamimah. Bahasanya munada masuk dalam bab maf'ulun bih. Anda bisa paham itu? Itu dia.
Li'anna takdiro, maka bila karena takdirnya darabtu Zaidan darabtuhu wa ad'u Abdallahi. Jelas kan? Alhamdulillah. Wa idza qila, kalau antum sudah paham. Sekarang kalau dikatakan Zaidun abuhu gulamuhu muntalikun. Zaidun abuhu gulamuhu muntalikun. Lihat i'rabnya. Fa Zaidun mubtada awal, wa abuhu mubtada tsani, wa gulamuhu mubtada tsalits, wa muntalikun khabarus tsalits. Muntalikun khabar dari mubtada yang ketiga. Wa tsalits wa khabarus tsani. Mubtada yang ketiga dan khobarnya itu khobar mubtada yang kedua. Wasani wa khobaruhu, yang kedua bersama khobarnya, maksudnya mubtada yang kedua bersama khobarnya itu khobarul awal. Itu khobar mubtada awal. Antum paham itu? Jadi kita i'rab satu-satu. Zaidun mubtada awal. Ya kan? Abuhu mubtada tsani. Gulamuhu mubtada tsalits. Muntalikun khobar mubtada tsalits, yaitu muntalikun itu khobarnya gulamuhu. Paham? Terus gulamuhu muntalikun khobar abuhu. Terus abuhu gulamuhu muntalikun khobarnya Zaidun. Ini jumlah kubro namanya, jumlah besar. Karena pada khobarnya terdapat jumlah lagi. Setiap khobar berupa jumlah, maka namanya jumlah kubro, jumlah besar. Lihat. Wa yusammal majmu jumlatan kubro. Dinamakan semuanya itu adalah jumlah yang kubro. Jumlah yang sangat besar. Kenapa? Karena pada khobarnya terdapat jumlah. Paham? Kalau ana bilang begini, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Ini jumlatun sugro, jumlah kecil. Kenapa? Karena khobarnya berupa apa? Mufrad. Karena khobarnya berupa apa? Mufrad. Sama dengan di contoh itu. Kalau ana bilang gulamuhu muntalikun, jumlah apa itu? Itu yang paling terakhirnya. Gulamuhu muntalikun, jumlah apa? Sugro. Tapi kalau abuhu gulamuhu muntalikun, kubro. Apalagi Zaidun abuhu gulamuhu muntalikun. Jumlah apa? Kubro. Anda paham ini? Jelas kan? Lihat kata beliau. Wa gulamuhu muntalikun jumlatun sugro. Jumlah kecil karena khobarnya adalah mufrad. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau khobarnya mufrad, bukan isi mufrad ya. Maksudnya khobarnya bukan jumlah. Maka namanya jumlah apa? Sugro. Perhatikan nama-namanya ini. Ini pembahasan jumlah. Tidak ada tempat lain. Ini pembahasan apa? Jumlah. Iya. Wa abuhu gulamuhu muntalikun. Jumlatan kubro. Bin nisbati ila gulamuhu muntalikun. Paham? Kalau kita melihat abuhu, kemudian kita melihat khobarnya, yaitu gulamuhu muntalikun. Jumlah apa berarti? Kubro. Karena pada khobarnya ada apa? Jumlah. Antum bisa paham ini. Wa sugro bin nisbati ila Zaid. Tapi kalau kita pandang lagi ke Zaid, dia sugro. Anu paham ini? Dia apa? Sugro. Iya kan? Karena kalau kita lihat setelahnya sama dengan tadi gini. Gulamuhu kalau kita lihat kepada muntalikun sugro. Paham? Kemudian abuhu kalau kita lihat kepada gulamuhu muntalikun kubro. Tapi kalau kita lihat ke Zaid, dia masih sugro. Paham? Kalau kita lihat ke depan, kalau kita lihat ke belakangnya, apa? Kubro. Jadi untuk menentukan kubro atau sugro itu, jangan lihat sebelum, tapi lihat di mana? Setelahnya. Kalau setelahnya mufrad, sugro. Kalau setelahnya jumlah, kubro. Tapi kalau kita pandang dari sebelumnya, mubtada awal, dia jadinya apa? Sugro. Karena dilihat dari setelahnya kubro, sebelumnya jadinya apa? Sugro. Jelas kan? Lihat lagi, lihat jadinya. Sugro dilihat dari Zaid. Tapi kalau kita memandang Zaidun, setelahnya berarti jumlah apa? Jumlah apa? Kubro. Jumlah apa? Kubro. Antum paham ini? Maksudnya gini. Ini Zaid.
kita antum pandang khobarnya setelahnya. Maka Zaidun abuhu gulamuhu muntolikun. Jumlah apa? Kubro. Anda paham ini? Itu nanti adalah jumlah apa? Kubro. Maksudnya antum pandang Zaid, setelahnya lihat jumlahnya, dan lihat khobarnya berupa apa? Ketika berupa jumlah langsung antum bilang apa? Oh, ini khobarnya jumlah kubro. Dipahami ini? Perhatikan baik-baik. Itu dia. Wa mitluhu, semisal dengannya, lakinnahu Allahu Rabbi. Perhatikan ini ayat. Lakinnahu Allahu Rabbi. It asluhu. Kenapa dibilang ini sama dengan itu? It asluhu karena asalnya lakin ana. Asalnya lakin ana huwallahu Rabbi. Akan tetapi saya, Allah adalah Rabbku. Anda paham ini? Lihat. Ana, apa irobnya? Apa irobnya? Mubtada. Iya kan? Kenapa kita bilang ana? Di situ lakin ana. Paham kan? Lakin ana. Karena sebenarnya kalau ananya bersambung dengan lakin, seharusnya kan dibilang lakinni. Tapi ini terpisah. Lakin ana asalnya. Cuman diproses asalnya lakin ana. Kemudian hamzanya dipindahkan harokatnya itu ke nun. Lakina na. Paham? Kemudian karena hamzanya sukun berada di antara dua yang sama, dia dihilangkan hamzanya. Menjadi lakinana. Paham? Kemudian nun ketemu nun di tasdid. Maka jadinya apa? Lakinna. Paham jadinya? Ini asalnya munfasil, terpisah. Karena kalau bersambung, tidak begitu bacaannya. Tidak begitu bacaannya. Bacaannya harus apa? Lakinni. Kan ana tambah lakinna kan menjadi apa? Lakinni. Seperti inna tambah ana jadinya apa? Inni. Kan begitu. Ini asalnya ini bukan begitu. Asalnya lakin ana. Kemudian diproses jadilah tadi ini. Jadi lakinna. Jadi ana mubtada. Awal. Huwa mubtada sani. Allah mubtada salis. Rabbi khobar mubtada salis. Allahu Rabbi khobar mubtada sani. Huwa. Paham? Huwa Allahu Rabbi khobar mubtada awal. Siapa? Ana. Antum bisa paham? Berarti Allahu Rabbi. Ini jumlah apa? Kubro. Kan begitu? Karena Rabbi mufrad. Iya kan? Jelas ini. Kemudian. Iya. Allahu Rabbi. Kalau kita lihat huwa. Huwa mubtada kan? Allahu Rabbi. Jumlah apa ini? Hah? Kubro. Kalau dilihat Allahu Rabbi. Kalau dilihat dari anak, sugro. Kan begitu? Jelas ini? Sama maksudnya. Sama ini. Anda bisa pahami itu ayat? Kenapa bisa sama dengan yang atas tadi? Zaidun abuhu gulamuhu muntolikun. Jelas itu? Paham kesamaannya? Itu kata beliau semisal dengannya. Semisal dengannya. Karena beliau bilang it asluhu. Karena asalnya lakin ana. Wa illa kalau tidak begitu asalnya lakila maka akan dikatakan lakinnahu. Dan paling tidak kan huwa bisa bersambung dengan lakinna. Kalau antum dah katakan lakinni berarti lakinnahu langsung setelahnya itu huwa. Kan bisa lakinnahu. Dah paham? Allahu Rabbi. Jelas kan? Tapi karena ini adalah bentuknya jumlah kubro, jadi asalnya seperti itu. Model penghilangannya seperti yang anak katakan tadi itu. Lakin ana. Harokat hamzanya dipindahkan kemana? Ke nunnya lakin. Jadinya lakina na. Kemudian hamzanya dihilangkan menjadi lakinana. Paham kan? Setelah itu apa yang terjadi?
diidgham nun ke nun. Jadinya lakinna. Paham kan? Lakinna. Itu asalnya. Selesai masalah yang pertama. Selesai masalah yang pertama. Masuk masalah yang kedua? Masuk? Atau sudah dulu? Masuk? Iya, baik, sudah dulu. Ini sebagai pembukaan. Iya, tidak sulit ini, tidak sulit, mudah. Insyaallah besok masuk masalah yang kedua, fil jumalil lati laha mahal minal i'rab. Pada jumlah-jumlah yang punya kedudukan dalam i'rab. Ini penting ini untuk mengetahui jumlah yang punya kedudukan. Jumlah yang punya kedudukan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah.